Sebagaimana hasil penelusuran, tim petualangan wisata mistis telah ditemukan sebuah fenomena yang bernuansa historis, yakni tentang adanya deretan dinding serta onggokan bebatuan raksasa yang tampak padat, rapi, dan memikat hati. Seakan membentuk sebuah koloni tersendiri di seputar area Wanabayu Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Keberadaannya pun tak jauh dari Batu Agung Linggayoni yang konon sudah ada sejak 500 tahun yang silam. Bahkan menariknya, di antara bongkahan bebatuan langka secara alami telah membentuk sebuah perwujudannya yang menyerupai kepala burung Garuda. Tak ada seorang pun yang dapat memperkirakan bagaimana ihwal risalahnya hingga bongkahan bebatuan tertata sedemikian rupa dengan kekuatan yang menakjubkan. Memang rahasia alam kerap terpendam nan dalam, tak mudah disibak sekedar dengan alam pikiran, kendati konon pada tataran kadar yang meyakinkan. Hingga tak ayal lagi tatanan bongkahan bebatuan yang menyerupai kepala burung Garuda itu seakan terbingkai selaksa misteri, hanya menyisakan serpihan teka-teki. Bahkan konon pula kepala burung Garuda itu dijaga ular raksasa, selain berjamang juga bermahkota, kerap menampakkan diri sesuai kehendaknya. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, tim petualangan wisata mistis bersama narasumber yaitu Pak Saji, Betul. seorang jupel, juru Betul. pelihara ya, Iya, betul. juru pemeliharaan Wanabayu, Songgon, Banyuwangi, utamanya berkenaan dengan Rawabayu. situs-situs Pak ya, Iya, di Rawabayu. Betul, Mulai dari situs pertapaan, Prabu Tawang Alun di Iya, masa lalu. betul. Pak jenengan kan kapan hari tahun 1659 itu gitu ya. Betul, iya, betul. Itu memang penyerahannya dari Prabu Tawang Alun ke adiknya. Ya, adiknya itu. Nah, itu sudah kami jelaskan itu. Iya. Terus kemudian ada juga yang namanya Candi Puncak Agung Macan Putih. Betul. Nah, itu. Nah, kita nanti malam bakal melanjutkan petualangan wisata mistis malam hari, Pak ya. Betul. Jadi tadi kita sempat dari Rawabayu, kemudian keluar sedikit menuju ke lokasi Candi. Ketua Candi, terus sekarang menuju ke patung Batu Garuda. Batu Garuda. Betul. Nah, Batu Garuda kita memutar lewat dari Rawabayu tadi Pak ya, Iya, melewati Candi, Candi Giri Mulia Agung, Puro itu ya, Puro. Iya. Terus candi sebelahnya ya, dan hingga sampai di sini. Iya. Baik, seperti apa bentuk daripada Batu Garuda dan makna apa yang tersirat di dalamnya? Kita akan segera menelusuri bersama-sama tim petualangan wisata mistis. Monggo Pak Saji. Monggo. Ini sebetulnya kan untuk dibikin wisata, tapi karena dananya yang tidak ada dana, akhirnya ini ya tinggal bongkor ini. Pak Saji mungkin duduk sini aja nggak apa-apa, mungkin biar lebih enak. Nanti yang ini biasanya airnya keluar apa dari mana? Sini ya? Iya, besar tapi. Dari mana keluarnya? Ya dari bawah. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, kita sudah berada di area sebuah batu dari alam yang orang menyebutnya adalah kepala Garuda atau kepala burung Garuda. Jadi batu ini yang tertata sedemikian rupa, kalau kita lihat dari depan, apalagi agak ke samping ke sini, ini menunjukkan ini seperti paruhnya Pak ya. Iya, betul. Kalau bahasa orang Bayu bukan paruh Pak, cucuknya Pak. Cucuk, ya, betul. Cucuk. Kemudian itu kepala kan gitu Pak ya. Ya. Yang ada telinga itu. Dan batu ini menempel begitu kuatnya secara alami dan natural. Baik, berhubung Pak Saji ini asli orang sini, kita kepingin mendengar dulu Pak Saji. Ya, ceritanya gimana, seperti apa? Mungkin di sini Pak Saji.
Mungkin. Ya gini Pak, ini memang saya boleh dikatakan memang asli orang sini. Kebetulan saya ditunjuk, ditugaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata untuk dijadikan tugas jupel di Rawabayu Ini ini. kan masuk area Rawabayu Iya ya. betul. Kebetulan kok di area ini ada sebuah batu yang dinamakan orang menamakan batu Garuda. kepala Garuda. Ini bukan buatan manusia, memang alam bentuk seperti ini. Dulu kalau dilihat Pak, ini kan nipis ya, Ya, seakan-akan akan jatuh. Tapi satu-satunya jalan dulu itu ada orang yang berani naik ke atas. Di genjot-genjot ini Nggak apa-apa. enggak apa-apa. Ya. Iya. Maka dari itu sampai sekarang ini dikenal di Rawabayu itu terdapat sebuah batu yang berbentuk kepala burung Garuda ya ini. Pak Saji, Ya, Pak Saji ini waktu pertama kali tahu Pak Saji, iya. itu tahun berapa Pak Saji? Kalau ini ada batu yang menyerupai kepala burung Garuda? Ya kalau yang maaf Pak, kan saya banyak lupa ya. Kalau enggak keliru ada tahun 2010. 2010. Iya. Masa-masa kecil Pak Saji apa juga sering jalan ke Oh sini? enggak, sudah besar Pak. Tapi ini dulu enggak seperti ini Pak. Ini banyak rumput-rumput, jadi bisa ditemukan ini. Akhirnya ini ada sebuah tempat yang berbentuk ini dibersihkan. Ini dulunya orang 3 Pak di sini. Yang Satu namanya tempatnya? Pak Suparto, 2 namanya Pak Agus. Nah, setelah itu ini maunya dibikin wisata. Jadi karena kebentuk dari dana itu tidak ada dana, akhirnya ini dibiarkan seperti ini. Tapi kalau ini memang dikelola Pak, amat bagus. Karena Orang mana ketiga orang itu Pak? ya, orang daerah Sambung Rejo sini. Sambung Rejo, berarti daerah sini dekat sini aja ya? Iya. Pak, kalau kita lihat ini kan batunya ini kan batu-batu yang batu keras sekali ya. Iya. Nah, ini seperti kayak pecah kan begitu ya, semuanya iya, betul. bentuk hingga seperti ini. Ini dulu ini dengan ketinggian seperti ini, di bawahnya seperti tempat bekasnya aliran sungai. Iya. Apa memang ada sungai mengalir dulu Pak? Nah, ini kalau musiman Pak. Kalau musimnya sumbernya itu keluar, bisa juga keluar di bawah ini Pak. Besar sekali airnya. Ini terus mengalir ke sawah-sawah itu. Tapi karena sekarang airnya enggak keluar. Pak Saji, tempat ini kan karena satu rangkaian hutan dengan di sini. Kira-kira apa keangkeran yang ada di sini Pak Saji kira-kira? Ya kalau saya bilang keangkeran Pak, saya maaf ya. Ini saya apa adanya. Dulu di sini bisa juga dikenal katanya Bapak itu amat angker. Karena di sini dulu ada ular besar. Ular besar di daerah sini ya? Iya, itu. Nah, setelah itu ada orang cari ular besar. Orang mana? Orang alien. Orang alien biasanya suka cari-cari itu. Iya. Setelah itu namanya Pak Margena itu sudah meninggal orangnya. Dia sebagai mandor perhutani tanya sama, di mana Pak ada ular? Oh di sana ada ular tapi besar. Yang besar saya berani ambil. Diajak sini oleh Pak Margena, tahu-tahu dia masuk lubangnya itu. Lubang sini ya? Iya lubangnya itu. Kebetulan ada juga ularnya, sedang nunggu berarti ya? Mungkin seperti itu. Terus apa yang terjadi Jadi Pak? ular itu besar sekali, sudah keluar rambutnya itu. Mahkota ya, ada cambang ya. Jadi orangnya takut lari, itu akhirnya ini setelah itu dibuka, maksudnya untuk wisata. Ular itu apakah ular penunggu, ular gaib, atau memang ular ada nyata Pak? Itu kalau saya dengar sama Pak Margena itu memang ular-ular betulan. Ular betulan? Iya. Tapi pernah nggak terdengar mungkin korbannya
seperti manusia. Oh, enggak ada, atau Pak. Enggak Enggak ada. ada. Enggak pernah ada Enggak korban, pernah nah. ganggu, Pak. Enggak. Padahal itu ularnya ular beneran Benar. ya. Betul. Terus kejadian lain mungkin Pak, keangkeran di sini apalagi itu Pak? Oh, alhamdulillah Pak, kalau di sini bila dikatakan aman-aman, tidak ada kejadian-kejadian. Karena semua pengunjung yang datang di Batu Garuda ini tidak ada orang yang hatinya neko-neko, hatinya yang tidak-tidak. Untuk anulah. Maka dari itu kita tidak mau menyalahi peraturan-peraturan yang ada di sini. Maka itu selalu aman, Pak. Ini aman. Pak Saji, coba kita kembali perhatikan batu ini Pak Saji. Iya. Batu ini kan kelihatan sekilas kan ringkih Pak Saji ya. Iya. Ringkih cuma nempel gitu aja. Nggak usah dorong, kena angin kemungkinannya jatuh kan begitu kan. Ada nggak tadi disebutkan ada orang sengaja naik dan menginjak-injak seakan-akan menguji ini kekuatan jatuh apa enggak. Ya. Selain itu pernah nggak ada orang yang mencoba-coba dengan sengaja merubuhkan ini dengan cara lain? Oh, enggak ada Pak. Nggak ada ya. Malah setelah ini ditemukan banyak ini untuk tempat meditasi atau orang ritual di sini Pak. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya karena kita itu semua ya toh, kita mohon sama leluhur-leluhur yang ada di sekitarnya burung Garuda ini, kepala batu burung Garuda ini. Pak Saji, oke. Kalau kita perhatikan lagi Pak Saji, ini di sini batu penyangga, ini bentuknya beda ya. Ini batunya lebih tua. Kalau ini kan begitu kokohnya. Kira-kira menurut Pak Saji pernah ada orang meneliti nggak seperti apa batu ini Pak? Oh belum Pak, karena ini belum dikenal. Gitu. Batu berbentuk kepala burung Garuda ini belum dikenal oleh masyarakat luas. Maka dari itu kebetulan Bapak ini untuk mengambil gambar ini yang artinya supaya masyarakat luas ini bisa dimengerti kalau di daerah sekitar Rawabayu itu ada batu yang berbentuk kepala burung Garuda yang bertempat di Rawabayu. Pak Saji, untuk Pak Saji sendiri atau mungkin orang-orang pelaku ritual, ketika ritual di sini ini kan cocok untuk ritual ya. Ada nggak hubungannya dengan Rawabayu, terutama Prabu Tawangalun, Pak? Nah, gini Pak, karena ini wilayahnya kan satu lingkup dari Rawabayu. Orang itu kadang ndak sangka-sangka, tahu-tahu mencari Pak. Di mana ada ini? Oh di sana. Tahu-tahu datang sini itu Pak. Jadi orang itu tanpa ada perintah, tanpa ada tugas ini, tahu-tahu dia itu datang lagi sini Pak. Ini kan masih masuk Desa Bayu ya? Ya betul Pak. Ini kan wilayahnya di Rawabayu ini Pak. Oh iya betul. Ini masuk satu area di sini. Ya, yang sebelah situ Pak, sebelah selatannya batu kepala Garuda ini, itu kan ada batu Linggayoni. Akhirnya orang ketarik dari situ langsung sini gitu Pak. Berarti batu ini memang ada semenjak dulu memang sesuai dengan keasliannya Pak. Iya. Ya? Terus kira-kira Pak, pantangan-pantangan yang perlu dihindari sebagai larangan apa kira-kira Pak? Ya gini Pak, kita itu harus yakin, kita itu harus percaya ya toh, atas kebenaran itu di manusianya sendiri. Kalau kita yakin, kita percaya, pasti kita itu akan diayomi oleh beliau-beliau. Maka dari itu yang penting tujuan atau niat baik itu dalam hati kita itu sendiri. Pak Saji menyebut beliau-beliau, apakah di sini ada penjaganya Pak Saji? Gini Pak, semua itu tergantung keyakinan. Kalau kita yakin, kita percaya. Kalau kita meyakinkan itu ada. Bisa berinteraksi lah dengan gitu ya. Oke Pak Saji, mungkin ada pesan-pesan Pak Saji supaya tidak terulang kembali seperti tadi ada orang manjat, tidak merusak, supaya nggak terulang seperti itu. Ya maka dari itu gini Pak, orang itu karena keyakinannya kurang yakin, dia coba-coba. Tapi alhamdulillah karena ini bukan bikinan manusia, ini bikinan alam. Tapi kelihatannya kan sepele. Tapi setelah dibuktikan tidak ada kejadian yang lain, tidak ada.
Artinya tetap kuat ya. Tetap Terus, kuat. kira-kira orang yang sempat mencoba tadi sempat terjatuh atau Enggak. mengalami apa? Enggak Pak. Ya turun-turun biasa. Biasa ya. Naik-naik biasa. Oh, gitu. Baik, pemirsa, itu tadi penjelasan monggo sini Pak. Dari Pak Saji selaku Jupel juru pelihara. Beliau ini yang selama ini melakukan banyak upaya-upaya pemeliharaan ya. Beliau ini sejak tahun 2003 jaga ada jupelnya. Oh, 2010 ya. Jadi beliau ini sudah paham persis lingkungan di sini karena ini masuk juga salah satu daripada keanehan atau keajaiban yang ada di area Wanabayu, Songgon, Banyuwangi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh mah dilihat batu-batunya itu kan seperti alami semua.